Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbana wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa dipertemukan dalam kajian pada malam hari ini kolaborasi antara Urologi Mengaji dan Komunitas Dokter Mengaji Indonesia. Dan pada malam hari kita berkesempatan untuk membahas kitab yang disusun oleh Ustadz Dr. Handul Bahrain Ustadz ya, mengenai fikih kesehatan kontemporer dan sekarang dengan judul seputar darah, donor dan transfusi darah yang insya Allah akan dibawakan sebentar lagi oleh Ustadz. Tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Mungkin Ustadz kajian bisa kita mulai atau dan masyarakat Ustadz. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik teman sejawat sekalian, kemudian para jamaah yang mengikuti kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan kembali ya kajian kita membahas tentang ini buku ya insya Allah. Sebentar, saya share screen dulu ya. Baik. Oke, baik ya. Apakah udah terlihat, Dok? Sudah Ustadz, sudah ada. Daya, ini kita besarkan gini biar lebih mantap ya. Ya, Ustadz. Ya, insya Allah sebesar itu ini. Baik ya, insya Allah pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali ya pembahasan. Ini sebenarnya judul bukunya ini buku induk ya. Saya nyusun buku fikih kedokteran kontemporer. Ya ini kalau pakai Word ini 330 halaman ya. Tapi kalau jadi buku sekitar 600 atau 700 ya. Jadi ini lumayan. Ini saya susun buku induk fikih kedokteran. Jadi buku induknya ya, karena sebelumnya saya sudah susun buku fikih kedokteran yang kontemporer khusus wanita, kemudian Ramadan, kemudian juga buku fikih kontemporer tentang suami istri gitu. Ya, dan ini buku induknya ya, jadi saya gabungkan semuanya dan insya Allah kita akan bahas pelan-pelan. Dan insya Allah ini rencananya buku ini sedang proses layout ya, karena memang saking tebelnya saya tanya-tanya layoutnya masih belum terus ya lewat bukunya, dan insya Allah buku ini rencana akan dibagikan, dicetak gratis ya. Maksudnya nanti bukan tidak diperjualbelikan tapi nanti hanya mengganti biaya produksi saja seperti itu ya. Dan insya Allah kita ini bahas ya pembahasannya, dan kita akan bahas hampir semua bab ya. Kemarin kita lihatkan daftar isinya, jadi lengkap insya Allah ya. Dan sekali lagi yang kita bahasnya adalah fikih kontemporernya ya. Fikih kontemporer itu ya maksudnya adalah fikih yang tidak bisa, mungkin tidak kita dapati di buku-buku fikih klasik ya. Di buku-buku fikih klasik seperti berbagai mazhab kita tidak akan jumpai. Mengapa demikian? Karena ini permasalahan kontemporer. Nah, dan insya Allah malam ini kita akan bahas tentang darah ya. Tentang fikih-fikih kontemporer seputar darah. Dan mungkin kita langsung saja ya. Dan seperti biasa kita akan memperbanyak tanya jawab nanti insya Allah ya. Baik. Sekarang kita bahas tentang hukum membuat bank darah ya. Kita bahas pelan-pelan dan insya Allah kita akan bahas secara ilmiah, dan tentunya metode penulisan buku saya ini eh, saya tampilkan fatwa ulama. Jadi insya Allah ini semua fatwa ulama, dan kita bacakan nanti fatwanya nanti ya supaya makin yakin seperti itu. Pertama kita bahas tentang hukum membuat bank darah ya. Kita bahas dulu. eh Tentunya bank darah tidak asing lagi ya bagi teman sejawat sekalian. Ada PMI, ada kalau di mana di setiap setiap rumah sakit ada bank darahnya pasti. Demikian juga ada UPTD ya, unit pelayanan transfusi darah di setiap rumah sakit. Sebagian ini mungkin pembahasan yang ini ya, artinya bank darah ini ya suatu hal yang baru. Tentu ada beberapa hal yang kita bahas di sini, mulai dari membuat bank darah itu kan beda dengan bank uang ya. Contohnya tentang darah itu najis, kemudian bagaimana transfusinya, bagaimana juga nanti
melahirkan permasalahan kontemporer ya. Nanti kita bahas ya. Apakah transfusi ini menyebabkan jadi mahram sebagaimana persusuan? Apakah juga bagaimana hukumnya transfusi darah dari orang Muslim ke orang kafir dan sebagainya. Kita akan baca dulu tentang fatwa membuat bank darah. Dan di sini saya tampilkan fatwa ulama tentang bank darah ya. Seperti itu. Di sini ada fatwa Hay'ah Kibarul Ulama. Nah, jadi perlu diketahui Hay'ah Kibarul Ulama ini kumpulan ulama senior ya di Arab Saudi ya. Jadi selain Lajnah Daimah ada juga yang namanya Hay'ah Kibarul Ulama seperti itu. Ya, kita bacakan fatwanya tentang bank darah gitu ya. Saya ringkas, nggak semua saya baca ya. Jadi ba'da dirasatil maudu wa munakasyatihi wa tadawulur ra'yi fihi. Jadi setelah dipelajari dan ada munakasyah ya, ada diskusi antar para ulama dan tadawul adanya pertukaran pikiran, maka qararul majlisu bi aktsariyah, maka majelis Hay'ah Kibarul Ulama ini bil aksariyah secara mayoritas itu memutuskan awalan yang pertama ya juzu ayatabarrul insanu min damihi wala bima la yadruhu indal hajah ila dzalika. Jadi boleh seseorang itu mendonorkan darahnya selama tidak berbahaya. Dan alhamdulillah ini yang diterapkannya di bank darah. Ya sebelum donor darah itu kan dicek tensi dulu, dicek macam-macam HB-nya dan sebagainya. Li'is'afi may yahtaju minal mardo untuk menyelamatkan nyawa orang yang sakit. Jadi ini pas ya. Yang kedua, sanian ya justru insya'u bank Islami. Jadi boleh mendirikan bank darah, tapi di sini bank darah yang Islami ya, bank darah yang sesuai syariat ya. Likobuli mayatabaru minal insan, bihin nas ya. Jadi untuk menerima darah manusia seperti itu. Jadi ibaratnya di sini boleh, cuma di sini ada syarat ya. Ya ala alla ya akhudal bangku muqabilan malian anil mardo. Jadi tidak boleh mengambil mukabil, mengambil apa namanya? Mengambil mukabil itu berarti balasan ya atau mengambil upah dan sebagainya gitu. Ya, jadi tidak boleh mengambil artinya bayar gitu nggak boleh gitu ya. Diganti ya, diganti dengan apa? Diganti dengan darah. Artinya maksudnya tidak boleh mengambil apa namanya mukabil itu artinya tidak boleh ada proses jual beli ya. Tidak boleh ada apa namanya ada proses tukar jasa gitu. Jadi kalau kamu donor darah nanti saya gini nggak boleh dan itu dengan transaksi semacam jual beli itu tidak boleh. Ya aulia umurihim ya tidak boleh juga kepada apa namanya walinya misalnya bapaknya orang tuanya aiwadon ya. Jadi sebagai pengganti seperti itu. Jadi intinya di sini boleh asalkan tidak boleh dijual belikan begitu. Dan donor darah ini termasuk amalan yang mulia dan ini dan terkait dengan donor darah ini para ulama mengambil ayat ini ya. Waman ahyaha fakannama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang memelihara kehidupan manusia seseolah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Ya, dan ayat ini ya ini Syekh Ibnu Jibrin terkait dengan ayat ini dia berdalil dengan ayat ini tentang donor darah. Ya, dijelaskan ya beliau menjelaskan fatwanya la'allahu yadhulu fil ayatil karimah. Bisa semoga donor darah ini masuk dalam ayat ini. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa memelihara kehidupan satu manusia seolah-olah telah memelihara kehidupan semuanya dan ayat ini jadi motivasi bagi tenaga medis ya. Jadi mudah-mudahan pahalanya sangat besar gitu. Ya, idza kana syifa'u yatawaqqafu ala hadha tabarru. Ya, bisa jadi kalau memang kesembuhan ini memang tergantung atau terwujud dengan izin Allah tentunya, biiznillah dengan donor darah ini. Dan jelas insya Allah donor darah itu sudah jelas terbukti secara ilmiah seperti itu dengan berbagai macam syarat-syaratnya seperti itu. Nah, sehingga kesimpulannya boleh ya kita mendonorkan darah, kemudian boleh juga mendirikan bank darah. Ya, jadi ini fatwanya insya Allah seperti itu. Nah, kemudian ini juga yang perlu kita luruskan bahwasanya bank darah PMI atau UPTD itu tidak melakukan jual beli darah. Ya, karena memang ada pernyataan ya dari orang awam ya. Saya juga pernah tahu gitu ya. Yaitu mereka bilang begini ya. Jadi ketika kita donor darah itu gratis.
nggak dibayar ya, paling dapat mie instan, dapat susu gitu ya. Tapi ketika kita butuh darah itu harus dibayar gitu. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Ada pernyataan seperti itu. Ya, jual beli darah dan sebagian masih ada yang berpendapat bahwasanya di bank darah atau PMI itu darah itu diperjualbelikan. Buktinya mereka harus bayar begitu. Nah, sebelumnya kita tadi udah jelaskan bahwasanya darah itu tidak boleh diperjualbelikan ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis ini salah satunya ya, yaitu apa? Disebutkan anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an samanid dam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang samanid dam ya, melarang jual beli darah, wasamanil kaf, melarang juga jual beli anjing, wa kasbil bagi, dan hasil penghasilan dari pelacuran. Nah, jadi di sini hampir-hampir disetarakan gitu ya. Jual beli darah, jual beli anjing, dan harta pelacur begitu. Cuma kita punya di sini ya nahaan sama nidam. Nabi melarang jual beli darah seperti itu. Nah, tentu ini dalil tegas ya, darah itu tidak boleh diperjualbelikan seperti itu. Dan demikian juga dengan dalil yang lain disebutkan di sini tidak boleh ya nahaan sama nidam. Dalam riwayat yang lain tidak boleh seperti itu. Ya, dan demikian juga Allah telah mengharamkan darah bagi manusia, artinya tidak boleh dijual beli dan tidak boleh dimakan. Ya, sebagaimana disebutkan innama harrama alaikumul maitatu waddama wa lahmal hinzir. Ya, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi kalian al-maitata waddam wa lahmal khinzir. Allah juga telah mengharamkan mayit, darah dan daging babi untuk dimakan. Jadi tidak boleh. Dan ada kaedahnya, ini ada kaedah ya, apabila barang tersebut haram ya, haram dimakan ya, maka haram juga dijual perbelikan. Seperti itu. Sebagaimana hadis Nabi, dan ini jadi kaedah innallaha ta'ala idza harrama syai'a harrama thamanahu. Allah apabila telah mengharamkan sesuatu juga mengharamkan harganya atau mengharamkan jual belinya seperti itu. Nah, tapi faktanya bahwasanya dana yang dikeluarkan pasien dan keluarga untuk mengeluarkan darah dari PMI atau UPTD itu bukan jual beli darah, tetapi sebagai biaya pengganti pengolahan atau penyimpanan darah. Dan tentu ini tidak membutuhkan biaya yang sedikit ya, karena saya pribadi bekerja di tempat tempat ini ya, tempat UPTD ya, ya spesialisasi saya seperti itu. Memang ya itu bukan untuk jual beli darah, tapi pengolahannya karena semuanya butuh dana yang tidak sedikit ya, bahkan itu disubsidi sebenarnya ya. Ya, dimulai dari bagnya ya. Ini bagnya kan tidak boleh sembarangan ya. Proses pengambilan, kemudian juga pembuatannya, kemudian juga penyimpanannya. Ya itu juga tidak butuh biaya yang sedikit untuk mengolah darah seperti itu. Dan ini pun ditegaskan oleh PMI bahwasanya darah yang ditransfusikan itu perlu pengolahan terlebih dahulu. Ya, dan bahkan ini biaya juga nih ya, pemeriksaan infeksi menular itu atau ya pemeriksaan IMLTD, pemeriksaan infeksi menular melalui transfusi darah. Ya, ini pun biayanya gede juga nih. Ya, besar juga biayanya ya, kita periksa hepatitis A, hepatitis B, HIV, kemudian dan yang lain-lain seperti itu. Jadi ya memang biayanya lumayan gitu ya. Ini kalau kita rinci ya, dari kantong darahnya, bahan medis pakai, pemeriksaan HB, pemeriksaan golongan darah, dan yang lain-lain. Jadi memang eh, kan bisa jadi biayanya lebih tinggi ya pada keadaan tertentu seperti itu. Ya, jadi ini perlu kita jelaskan bahwasanya darah itu bukan diperjualbelikan seperti itu. Nah, tapi di sini ada fatwa juga ya. Ya, kalau memang darurat darah itu boleh dibeli ya. Dan memang kadang-kadang yang namanya darurat ya, dan memang cukup banyak di mana di dunia medis itu kita bicara tentang darurat gitu ya, seperti itu. Nah, ini contohnya misalnya di kami ya dulu ya, di rumah sakit kita di Jogja itu ya, kita dapat info tukang parkir, tukang becak itu ada yang mereka itu jual darah emang. Dan ini cukup dalam tanda kutip membuat kita agak ngeri gitu ya. Jadi mereka tukang becak, tukang yang nongkrong depan rumah sakit, tukang parkir itu
mereka mendawalkan diri untuk jual darah ya. Jadi kadang-kadang dibayar 500 ribu, 1 juta gitu. Mereka donorkan darahnya mau mereka asalkan dibayar. Dan bahkan mereka tiap bulan ya, ini cukup mengerikan dalam tanda kutip ya. Ya mereka donor tiap bulan ya karena daripada orang bingung-bingung nyari, mereka nawarin diri gitu. Dan mereka dibayar dan mereka jelas-jelas mengatakan dengan transaksi saya mau ya asalkan dibayar gitu. Ya, dan terkadang sebagian orang tuh bingung ya, apalagi beberapa rumah sakit rujukan nasional gitu ya di Jakarta, di Surabaya, ya yang pasiennya itu datang dari daerah, mereka nggak punya keluarga di situ. Mereka minta tolong siapa? Akhirnya ya mereka membayar. Apalagi kadang-kadang beberapa kasus itu perlu yang namanya fresh blood, terutama pada kasus anak ya. Kasus anak itu butuh fresh blood. Jadi bagaimana bisa darahnya yang seger gitu. Nah, di sini pun saya tampilkan fatwa ulama ya bahwasanya ternyata boleh gitu. Kalau memang seperti itu. Ini saya bacakan ya di sini wa yustasna min dzalikal halati darurati ya dikecualikan kalau hal darurat ya ilaihi lil a'radi tibbiyah ya kalau memang ada tujuan secara medis wala yujadu ma yatabarra'u bihi bi illa bi iwadin ya tidak didapatkan orang yang mau donor kecuali dengan bayar gitu. Karena kaidahnya fa'inad darurati tubihul mahdurat ya namanya darurat itu membolehkan yang terlarang seperti itu tapi ada kaidah penting illa biqadri ma tarfa'ud darurah ya kecuali kalau ada sesuai dengan kadarnya saja. Jadi ingat kaidah darurat itu ya ternyata ada kadar daruratnya seperti itu ya. Ternyata ini ada fatwanya juga saya bacakan. Jadi ringkasnya memang seperti itu ya. Jadi kita ini juga kita jadikan bahan edukasi ke publik ya bahwasanya yang namanya PMI rumah sakit tidak jual darah seperti itu hanya saja itu biaya pengelolaan. Kemudian kalau terpaksa sekali kita boleh membeli darah gitu kalau darurat ingat ya benar-benar darurat seperti itu. Tapi kalau mau hati-hati ya bagusnya hadiah gitulah ya hadiah jangan sampai kita memberi transaksi jual beli gitu seperti itu. Kemudian juga di sini saya bahas lagi ya ternyata jangan sampai kita ragu mendonorkan darah. Kenapa? Karena terlebih ya kita di UPTD ya saya kan kerja di UPTD. Ini terutama di bulan Ramadan ini kita terus terang ya kalau bulan Ramadan itu lumayan gitu ya lumayan sepi gitu ya darah menipis gitu ya karena banyak yang mengira ketika eh, mendonorkan darah di bulan Ramadan itu batal puasanya. Nah, ini kita juga punya pembahasannya. Kita ada pembahasan pendapat terkuat itu tidak batal. Ya, ini ada pembahasan dan ikhtilaf yang panjang lebar kita jelaskan. Jadi tidak batal walaupun memang ya kalau mau amannya donor darahnya itu setelah ini ya, mau amannya ya donor darahnya itu setelah ini setelah eh, berbuka puasa atau setelah taraweh begitu kalau mau aman seperti itu. Nah, ini sini ada motivasi sedikit ya, supaya kita mau ya mendonorkan darah seperti itu. Mungkin teman-teman yang mungkin pengen nulis, pengen memotivasi orang lain untuk donor darah, ini ada beberapa dalil ya yang bisa kita sampaikan. Pertama, dalilnya wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi, yaitu Allah akan senantiasa menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya dan ini termasuk apa namanya termasuk motivasi kita sebagai tenaga medis ya kita niatkan menolong pasien menolong keluarganya ya jadi bukan semata-mata kerja kita menolong mereka mudah-mudahan Allah menolong kita dari berbagai macam kesusahan dan ini janji Allah insya Allah seperti itu ya demikian juga kita kasih motivasi orang-orang yang mau mendonorkan darah ya man nafasa an mu'min man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Barang siapa yang melapangkan seorang mukmin ya nafasa memberikan nafas ya melapangkan dari kurbah kesusahan dunia maka Allah melapangkan dari kesulitan-kesulitan akhirat. Dan kita lihat di akhirat itu sangat banyak kesulitannya ya. Mulai dari padang mahsyar, penimbangan, pembagian catatan amal itu saat-saat yang sulit bagi kita seperti itu dan mudah-mudahan kita tenaga medis ini termasuk yang dimudahkan nanti karena niat kita memang membantu menafasaan mukmin
memberikan nafas, memberikan kemudahan, ya, melapangkan seperti itu. Dan kita pun bisa edukasi ke masyarakat bahwasanya donor darah itu ya menyehatkan gitu ya. Seperti itu. Kita bisa rutin ya, rutin untuk donor darah seperti itu. Ya, kita bisa apa namanya? Bisa melakukan edukasi ke masyarakat karena banyak sekali ya. Dan insya Allah teman-teman paham di sini ya, ya meremajakan sel, merefresh sel darah merah, menjaga kesehatan jantung, bahkan bisa kalau rutin disertai dengan olahraga kita bisa menurunkan berat badan gitu karena itu terjadi pembakaran kalori dan sangat banyak sekali ya dan termasuk donor darah ini kan sebenarnya ini ya apa namanya cek kesehatan rutin ya. Jadi kalau kita lolos donor darah berarti ya kita secara umum sehat gitu ya. Itu kan termasuk cek kesehatan secara rutin seperti itu. Ya, dan insya Allah ini apa namanya cukup banyak ya, cukup banyak apa namanya manfaat-manfaat dari kita melakukan donor darah seperti itu. Ya, jadi intinya donor darah ini kesimpulannya donor darah ini bermanfaat ya dan insya Allah akan kita juga motivasi dalam Islam kita juga akan dimudahkan berbagai macam urusan kita kalau memang kita berusaha memudahkan urusan orang lain dan Allah akan membantu kesusahan-kesusahan kita di hari kiamat nanti seperti itu. Eh, kita masih lanjut ya tentang donor darah. Kita bahas tentang, nah ini permasalahan kontemporer juga. Boleh tidak kita menerima donor dari orang kafir? Ya, darahnya orang kafir, non-muslim atau sebaliknya seperti itu. Dan ini berdasarkan pertanyaan gitu ya. Pertanyaan sebagian orang, boleh tidak kita menerima donor darah dari orang kafir? Ya, yang jadi permasalahannya adalah ya orang kafir non muslim kan makanannya tidak terjaga ya siapa tahu pernah makan babi gitu ya kemudian itu kan jadi darah daging dan kemudian didonorkan ke kita seperti itu. Demikian juga ada yang mengatakan mungkin ya saya nggak mau nih donor nih. Ini kan karena dia orang kafir begitu ya nggak mau apakah bagaimana hal ini ya tentunya kita kembali ke fatwa ulama lagi sekali lagi saya terjemahkan fatwa ulama jadi intinya ternyata boleh kita mendonorkan darah kepada orang kafir dan sebaliknya begitu. Selama kafir tersebut bukan kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin tentunya. Ya, kita punya pelajaran ya, ada kafir harbi, kafir zimmi, kafir musta'man dan sebagainya gitu. Intinya kafir harbi ya memerangi kaum muslimin ya jangan, dia kan memerangi kita gitu. Kita lihat terjemah fatwanya ya, ada soal pertanyaan dari Lajnah Daimah ya. Yang belum tahu Lajnah Daimah, Lajnah Daimah ini adalah dewan fatwa di Arab Saudi sana dan setahu saya ini lembaga pemerintah ya. Ya, bahwa kalau di sini MUI gitu ya, hanya saja MUI kan bukan dari pemerintah ya, dia independen gitu. Ada pertanyaan soal hal yajuz naqlud damin insan ila akhar wa ini ikhtalafa dinuhuma. Bolehkah kita mentransfusikan darah kepada orang lain walaupun agamanya beda, maksudnya muslim kafir atau sebaliknya? Ternyata fatwanya idza marido insanun aw ishtadda du'fuhu wala sabila li taqwiyatihi aw ilajihi illa binaqlid dam min ghairihi. Ya, kalau seseorang sakit atau dia semakin lemah gitu ya, kemudian tidak ada jalan lain untuk mengembalikan, menguatkan dia, untuk mengobati dia kecuali dengan transfusi darah. Wa ta'ayyana lazalika tariqan liinkazihi dan memang ini ya ta'ayyan ya memang ini jalan yang harus ditempuh ya tariqan jalan ditempuh liinqadhihi untuk menyelamatkan demikian juga wa ghalaba ala dhanni ahli ma'rifah dan ini juga apa ya sudah ghalabatuz zon ya artinya ya memang pasti kalau ditransfusikan darah ya dia selamat dan ini suatu kepastian ya bukan ghalabatuz zon lagi kalau secara medis gitu. Maka di sini fala ba'sa bi'ilajihi binaklid dam. Enggak apa-apa berarti transfusi darah. Walaupun beda agama nih katanya nih. Ya. Demikian juga boleh ya fayung kalau dam min kafir walau harbiyan lil muslim. Jadi kalau walaupun dia kafir harbi kemudian dikasih ke muslim ini boleh. Jadi dia darahnya kafir harbi dikasih ke muslim boleh. Nah, tetapi kalau wayang kulu min muslim lil kafir goir harbi, tapi kebalikan ya. Kalau dari muslim ya nggak boleh dikasih ke harbi, yang bolehnya yang lain-lain seperti itu. Jadi di sini intinya boleh nih.
ya fatwa ulamanya ya seperti itu. Ya ini tidak apa-apa seperti itu ya. Dan untuk semakin yakin lagi saya terjemahkan fatwa ulama yang lain yaitu fatwa Syekh bin Bas. Seperti itu. Intinya di sini boleh ya, boleh transfusi darah la jaroha fi naqlid dami idza da'atil hajatu ilaihi. Enggak apa-apa ya kita menukil darah, kita transfusi darah kalau memang ada hajat. Wa idza qarara atiba'u al hajata ilaihi, dan memang para dokter pun bilang memang harus gitu. Ya seperti itu. Ya, fala ba'sa sawa'an kana min zaujatin ila zaujiha, enggak apa-apa. Dari suami istri enggak apa-apa ya. Nanti kita bahas ya. Au min kafirin muslim ya, dari kafir muslim enggak apa-apa katanya nih. Nah, boleh seperti itu. Illa yakuna al kafiru harbian ya, kecuali kalau kafirnya kafir harbi enggak boleh kita kasih darah begitu. Seperti itu. Ya, jadi ini apa namanya tidak apa-apa katanya Syekh bin Baz seperti itu. Ya, jadi pertanyaannya sekarang memang nggak apa-apa orang kafir gitu. Jawaban nggak apa-apa. Ya, karena memang Islam tuh tidak zolim dengan orang kafir. Ya, jadi dalam hal muamalah, dan ini termasuk muamalah ya. Nggak apa-apa seperti itu. Dan ini firman Allah. Ya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim ya. Dan Allah tidak melarang kalian ya untuk berbuat adil kepada siapa ya, selama mereka lam yuqatilukum fid din, tidak memerangi agama kalian, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kalian dari negeri, yaitu apa, antabaru wa tuqsitu ilaihim, kalian berbuat baik kepada orang kafir dan kalian tuqsitu, kalian adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Dan di sini ayat ini ditafsirkan oleh Syekh Sadi yang kita tidak boleh, intinya la yanhakum anil birri wal wasilah. Allah tidak melarang berbuat baik dan silah ya, artinya ya kita ya menyambung menyambung pertemanan dan sebagainya, wal mughafata bil ma'ruf, kita kasih balasan dengan yang baik. Jadi nggak masalah ya, seperti itu. Ya, jadi di sini kesimpulannya ya memang boleh kita mendonorkan darah kepada orang kafir selama tidak memerangi kita, dan bahkan kita boleh begitu ya, boleh kita menerima menerima apa, menerima darah dari orang kafir ya, seperti itu boleh. Nah, ini jadi ini pembahasan kontemporer ya. Nah, kemudian sekarang ada juga pembahasan transfusi. Ya, apakah transfusi menjadikan saudara persusuan? Nah, ini sempat juga jadi pertanyaan ya. Jadi ada pemahaman yang tidak tepat bahwasanya kalau transfusi darah itu menjadi saudara persusuan. Nah, mereka itu membuat kias bahwasanya kalau ditransfusi, darah yang ditransfusi itu sebagaimana persusuan, karena memang disebutkan bahwa beberapa dalil bahwasanya susu itu dari darah. Ya, mereka membuat kias susu mirip darah karena air susu terbentuk dari percampuran darah. Memang ada dalilnya seperti itu. Ya, Nabi SAW bersabda, "Yahrumu minar rodha ma yahrumu minan nasab." Ya, akan menjadi mahram persusuan sebagaimana mahramnya nasab, seperti itu. Ini dalilnya seperti ini, dan tentu ini kita sebutkan kias yang salah, kias yang tidak tepat, atau disebut dalam ilmu usul fikih kias ma'al farik, kias yang tidak bisa diterapkan seperti itu. Dan sekali lagi saya tampilkan fatwa ulama ini, fatwa Lajnah Daimah disebutkan ya, kias dam ala rodho al muharram kiasun ghairu sahih disebutkan. Ya, dari kias yang mengatakan bahwasanya dengan transfusi darah itu sebagaimana persusuan, itu kias yang ghairu sahih. Disebab ini karena dua alasan. Yang pertama, anada malaisa mughadhiyan kalaban. Yang namanya darah itu tidak mengenyangkan. Ya, darah tidak mengenyangkan sebagaimana susu. Ya, wasan yang kedua, annalladzi tantashiru bihi al-hurmah bimujibin nas wa huwa rada al-laban. Jadi yang menjadikan hurmah ya, yang menjadikan keharaman itu dua sebab dalam rodok. Ada dua sebab, syaratnya ada dua. Yang pertama, ayakun rodok musyabbi'an ya, atau musybi'an, yang namanya menyusui itu sampai kenyang. Ya, sedangkan darah itu tidak membuat kenyang gitu ya. Tidak membuat kenyang seperti itu. Ya, dan kenyang ini pun dia mencapai ya lil fuqahi ara'u iddatun fi iddatil marrat. Ya, dan yang namanya mengenyangkan itu sampai beberapa kali. Ya, beberapa kali, dan yang namanya menyusui pun nggak sekali. Ya, ada menyusui nggak sampai sekali ya, dan beberapa pendapat mengatakan sampai 5 kali nyusu. Ya, ini kan transfusinya cuma sekali gitu.
Nah, tentu tidak tepat ya. Kemudian yang kedua, ayakuna fi haulaini. Tentunya ketika usia 2 tahun gitu. Ya, dan ini kan transfusinya nggak sampai 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ya, jadi kalau rodo'a yahrumu ba'da zalika. Nggak bisa menjadi mahram lagi setelah 2 tahun gitu. Ya, dan disebutkan di sini hadisnya innama rodo'ah minal maja'ah. Yang namanya rodo itu dari karena rasa lapar gitu. Ya, kemudian dikenyangkan seperti itu. Ya, sebagaimana hadis yang lain, la yahrumu min radha, tidak terjadi kemahroman karena persusuan illa ma fatakal am'a, ya kecuali yang mengenyangkan usus. Wa kana qoblal fitam, yaitu sebelum dia di fitam, sebelum dia itu disapih. Ya. Jadi ini tadi terjemah dalil yang tadi gitu ya. Jadi intinya tidak tepat gitu ya. Dan saya kembali di sini tampilkan fatwa dari para ulama ya. Kali ini saya tampilkan fatwa Majma' Fiqh Al-Islami. Jadi yang belum tahu Majma' Fiqh Al-Islami ini adalah ini Majma' Fiqh Al-Islami memang kumpulan dari ulama dunia di bawah yang namanya Rabithah Al-Alam Al-Islami, atau terjemah kita adalah OKI ya, Persatuan Negara-Negara Islam Dunia gitu. Mereka punya bagian yang membahas tentang masalah fikihnya, namanya Majma' Fiqh Al-Islami, kumpulan ulama-ulama dunia perwakilan setiap negara seperti itu. Dan salah satu menjelaskan ini tidak benar nih. Wala yasihu hadal kias, ya tidak benar kias ini. Fatahrimul waridu isbat bisyar'i khasin birrodo. Dan menjadi kemahroman itu memang khusus untuk persusuan saja, bukan untuk apa namanya, bukan untuk dengan transfusi darah ya. Bahkan pendapat terkuat yang namanya persusuan 5 kali. Memang ada ikhtilaf ulama, ada yang bilang sekali susu, 3 kali, 7 kali, tapi pendapat yang sepegang itu 5 kali persusuan. Ya, karena disebutkan oleh Aisyah ya, karena fima unzilal Qur'an ya asyru rodoat. Awalnya yang menjadikan persusuan tuh awal-awal itu 10 rodoat, 10 persusuan. Ya, kemudian kemudian habis itu berubah, yaitu menjadi bi khamsin maklumat, yaitu jadi cukup 5 kali saja. Ya, seperti itu. Nah, dan ini yang dikhawatirkan sebagian orang ya, bahkan mereka tidak mau transfusi suami istri. Ya, karena menjadi mahram, nanti istri jadi mahram suami gitu ya. Ini nggak benar gitu. Ya, dan ini pun ada fatwa dari Syekh bin Baz, walau anna zaujan, kalau ada suami, ya, kemudian la naqula dima ya yakuna misal rodo, dia nggak mau apa namanya, melakukan transfusi darah seperti itu. Ya, kenapa? Karena dikhawatirkan menjadi suami istri begitu. Ya, maka ini nggak benar kata beliau seperti itu. Oleh salah hukmud dam, oleh lidami hukmu rodo. Jadi intinya hukum dam, hukum darah ini tidak sama dengan hukum persusuan seperti itu. Ya. Nah, sehingga transfusi darah itu tidak menjadikan saudara persusuan, demikian juga transfusi darah suami istri tidak menjadikan eh, kemahruman dan batalnya pernikahan seperti itu. Ya. Baik, kita masih bahas tentang sholat dengan baju di darah, dan ini juga di zaman ini tenaga medis hampir-hampir bisa jadi kecipratan darah ya, karena ada UGD ya, bertugas dan sebagainya begitu. Ya, ada pertanyaan nih, bagaimana dengan sholat baju di darah, tenaga medis kena cipratan, satu tetes dan sebagainya begitu. Mungkin kita perlu bahas dulu ya, apakah darah manusia itu najis atau tidak. Dan ini diperselisihkan ulama ya, darah manusia najis apa enggak. Dan ini ada pendapat yang mengatakan darah manusia adalah najis. Ini berdasarkan ayat, yaitu kulla ajidu fima uwiya ilayya muharramun ala ta'imin yat'amu illa yakuna, di sini disebutkan ya, illa yakuna maitatan aw dahman mamsuha aw lahmar hinzir fa innahu rijis. Nah, kecuali mayat, darah yang mafsuhan, darah yang mengalir, lahmah hinzir, kemudian daging babi, fa innahu rijsun. Disebutkan di sini rijis ya, najis ya. Maka ini yang mengatakan darah itu najis karena di sini disebutkan bangkai darah mengalir, kemudian daging babi fa innahu rijis, itu adalah kotor najis. Dan bahkan di sini Imam Nawawi menukil ijma ya, bahwasanya darah najis kata beliau. Wadalailu ala najasatid dam mutadhahiratun. Ya, dalil-dalil yang menyebutkan najasah dam, darah darah itu najis itu mutadhahirah, sangat jelas kata beliau. Wala alamu fihi hilafan. Bahkan Imam Nawawi mengatakan saya nggak tahu ada hilaf di sini. Ya, an ahadi minal muslimin seperti itu.
Demikian juga pernyataan Imam Ahmad. Beliau ditanya, lidamil wal qaih indaka sawa, apakah darah dan muntah itu sama menurut engkau? Ya. Beliau menjawab, faqala ad-damu lam yakhtalifun nasa fi. Adapun darah itu manusia enggak ikhtilaf lagi, najis katanya. Wal qaih adapun muntahan qad idah ikhtilafan nas. Adapun muntahan manusia ikhtilaf. Demikian juga ini fatwa Syekh bin Bas katanya. Beliau ditanya tentang sholat dengan baju di darah. Ya, ada pertanyaan ya, man ala libasihi buka odam hal yusalli biha am yantaziru hatta yuhdaru lahu hatta yuhdaru lahu libasun nazifin. Ya, kalau ada orang yang punya darah di bajunya, ya misalnya petugas medis itu, apakah dia sholat dengan baju tersebut atau dia nunggu dulu bajunya bersih atau disediakan? Nah, jawaban beliau, yusolli ala hasabihal. Dia sholat sesuai dengan keadaannya. Ya, kalau bisa dia sholat. Fala yada'is sholata hatta yakhrujal waqt. Jangan sampai ditinggalkan sholat sampai keluar waktunya. Ya, seperti itu. Tapi beliau mengatakan, idalam yumkinuhu al-ghusluha. Kalau nggak mungkin dibersihkan. Wala ibdaluha atau diganti. Ya, ini menunjukkan bahwasanya beliau itu ya hukum asalnya ganti baju dulu gitu. Ya, bahkan beliau sebutkan di sini wal wajib wal muslim ayaksila ma bihi minadam, bahkan disebutkan wajib. Ya, dibersihkan dulu darahnya. Au yubdilu saubahu an-najas, ya mengganti baju yang najis gitu. Jadi kurang lebih saya bin Bas itu ya kalau ada baju darah ya diganti dulu ya seperti itu. Bahkan beliau bilang wajib gitu. Hanya saja ya jangan sampai nunggu baju kemudian keluar waktunya. Seperti itu. Tapi pendapat yang sepegang bahwasanya darah manusia itu nggak najis dan ini lebih kuat ya. Kenapa hukum asal suatu suci? Ya, suatu suci ya. Adapun dalil dalam ayat tadi fa innahu rijs, rijs ini adalah makna hakiki. Seperti itu. Ya. Dan najis kekufuran gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua, dalil selanjutnya, dulu sahabat berperang, ya luka di tubuh, bajunya masih ada darah-darah dan tidak diperintahkan untuk membersihkan. Ya, Hasan Al-Basri mengatakan mazalal muslimun yusalluna fi jirohatihim. Ya, kaum muslimin dulu sholat dengan keadaan luka begitu. Demikian juga dengan kisah Umar bin Khattab yang ditusuk dengan Abu Lu'lu'ah, Majusi gitu ya. Beliau tetap sholat dalam keadaan darah mengalir seperti itu. Ya, bahkan disebutkan la khadha fil Islam liman taraka shalah. Kemudian Umar masih sempat-sempatnya mengatakan tetap sholat gitu. Jadi dikisahkan ketika Abu Lu'lu'ah ini menusuk beberapa orang, kemudian menusuk Umar. Ya, Umar itu masih sempat-sempatnya lanjutin ya. Seperti itu. Ya, jadi tidak beliau tetap fokus sholatnya gitu ya. Seperti dan ini ditusuk ketika sholat ya. Demikian juga pendapat Syekh Utsaimin, beliau mengatakan liu'lam anna dam la kharija minal insan min bari sabilaini la yang wudu. Ya perlu diketahui bahwasanya darah yang keluar mengalir itu enggak membatalkan wudhu dan bukan najis. Ya karena kalau najis ya ya dia harus dibersihkan gitu. Ya kecuali darah yang keluar dari depan dan belakang karena beberapa ulama menjelaskan kalau darahnya keluar dari depan belakang kubul dan dubur itu darahnya najis seperti itu. Ya, jadi nggak masalah. Nah, ini pendapat yang saya pegang bahwasanya darah manusia nggak najis. Dan satu lagi, hadis yang menyebutkan bahwasanya manusia itu suci, baik itu hayyan atau mayitan. Manusia tetap suci dalam keadaan hidup maupun mati. Jadi jasad manusia suci, bukan najis. Dan dalam jasad manusia ada darahnya. Ya, jadi manusia yang mati saja itu suci, apalagi yang hidup gitu. Dan ketika mati itu ya darahnya ada. Jadi semuanya suci gitu. Ya, jadi ini pendapat terkuat yang artinya wafat aja jenazahnya saja itu suci gitu loh, apalagi ini masih hidup ya. Dan kesimpulannya kalau ada darah di baju itu ya kalau bisa dibersihkan gitu. Demikian juga dengan fatwa ini ya darah terus mengalir itu boleh ya. Mungkin ini nah ini penerapannya kalau pasien punya penyakit yang terus mengeluarkan darah, misalnya embeyen, hemoroid gitu ya. Nah, ini tetap gitu tetap ini tetap sholat walaupun darah mengeluar terus. Dan ini contohnya pada pasien ya tadi pasien embeyen atau hemoroid. Dan ini pun saya terjemahkan fatwa ulama ya dari Syekh bin Bas ya kuntu zata yomin al abir qurrah. Ya saya main bola katanya nih.
Ya, qad hadasa anna jarahat rijli, kemudian kakiku luka, jarhan mu'liman, keluar darah terus. Kemudian wa dakhala waktu shalah, fatawaddatu wudu al-kamila. Ya, aku kemudian masuk waktu sholat, kemudian aku wudhu, kairaan lam aksil makanal jarh. Aku tidak mencuci yang luka gitu. Jadi dia masih sholat itu masih luka-luka gitu ya. Fakuntu usolli wa damu yanzif. Ya, aku sholat darahnya ngalir terus katanya. Darahnya ngalir terus. Apakah sholatku sah gitu katanya. Dan jawaban beliau wajib fi hadza an tajala alal jarah syai'an kabiran yumsikud damnya. Dalam hal ini nggak apa-apa kata beliau. Sholat mengalir terus darahnya asalkan ya disumbat, ya menjadikan sesuatu di atas luka itu menghadap, yakni al herkota talufuha alaiha, yaitu apa, yaitu semacam khurfah, itu ya semacam dari kasa ataupun dari kain yang bisa membalut luka tersebut, au ma asbaha dzalika, ya seperti itu. Jadi kalau bisa tetap boleh sholat ya. Berarti prakteknya kalau orang embeyen ya, berarti kalau mau sholat terus darah mengalir itu dikasih pembalut atau perban seperti itu. Ya. Bahkan kalau tidak mungkin katakanlah tayamum di sini. Ya, fa'ilam yatayassar fatayamum. Kalau nggak mungkin ya tayamum, boleh itu seperti itu. Jadi ya boleh ya, sah sholat orang keluar darah mengalir terus-menerus, tapi hendaknya dibalut agar tidak keluar seperti itu. Ya, baik, mungkin demikian ya tentang fatwa-fatwa kontemporer terkait dengan darah. Dan mungkin selanjutnya kita bisa tanya jawab deh kayaknya. Kita ada sisa waktu. Ya, ini 15 menit ya insya Allah ya. Tadi kan kita mulai terlambat ya 15 menit ya. Kami persilahkan, mungkin dok silahkan. Mungkin silahkan tanya Ya, jawabnya bebas ya pokoknya ya. siap Bebas Ustaz. insya Allah. Ya, Ustaz, atas Tentang ilmunya Ustaz. fatwa-fatwa kedokteran ya. Siap Ustaz. Eh, kita memasuki sesi tanya jawab. Bila ingin bertanya langsung, tafadhol untuk raise hand dan melalui kolom chat. Sementara juga di kolom chat sudah banyak nih Ustaz. Yang Insya pertama Allah. Ustaz, apakah boleh apakah boleh sedang menerima transfusi darah lalu melakukan sholat karena waktunya telah masuk sholat? Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Jawabannya boleh insya Allah ya. Jadi menerima transfusi darah kemudian sholat ini insya Allah nggak apa-apa ya. Karena tadi ya pendapat terkuat, darah itu kan bukan najis ya. Jadi kalau kita terima ya nggak apa-apa. Sama seperti kita minum berarti ya. Minum dan sebagainya. Jadi tadi saya intinya terkait darah ini ada ikhtilaf ulama ya. Tadi ikhtilaf mu'tabar ya. Tadi Imam Nawawi bahkan mengklaim ijma gitu ya. Tapi kita lihat fatwa-fatwa ulama lain ada juga mengatakan darah itu tidak najis, dan yang menguatkan saya milih yang ini ya. Yang apa ya, adanya artinya kenapa saya pilih ini karena memang manusia yang wafat saja, wafat meninggal aja itu suci gitu loh. Apalagi masih hidup ini. Jadi insya Allah boleh, boleh insya Allah. Jazakallahu Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan dari Hendra Agus. Sepertinya sudah terjawab tadi dalam pembahasan Ustaz mengenai pendonor berasal dari kafir. Itu boleh Ustaz ya. Boleh, boleh insya Allah. Tadi fatwa sudah kita bacakan. Ini ada pertanyaan dari Bapak Imam Ghazali. Bolehkah mendonorkan darah bila berat badan 55 kilogram Ustaz di luar? Ya, 55 ya. Ini laki-laki atau perempuan ini? Laki-laki seperti Ustaz namanya Imam Ghazali. 55 ya. Sebenarnya kalau secara medis itu ini sudah batas bawah gitu ya. Batas bawah. Tapi kalau kita sih ini ya, dalam kalau prakteknya, ini prakteknya memang kalau ini sih batas bawah ya. Artinya kalau bisa naikin lagi berat badannya. Tapi kalau kita sih nggak saklek banget karena masih ada pertimbangan yang lain. Pertama, sudah biasa rutin donor darah apa enggak. Kemudian yang kedua tensinya. Kemudian juga kita lihat HB-nya gitu. Seperti itu. Jadi untuk meloloskan seseorang donor darah itu tidak saklek dengan aturan tadi gitu ya. Aturan tadi ini kurang gitu ya. Seperti itu. Karena kita pernah ambil yang apa apa pernah kita ambil yang beratnya 50 tapi ternyata dia udah biasa donor gitu. Masya Ya Allah. akhirnya nggak apa-apa, kita ambil gitu insya Allah kita ambil. Dan mungkin juga kita ambil untuk pembuatan darah-darah tertentu yang nggak butuh banyak darah gitu. Ya mungkin demikian ya sarannya tadi ya, kalau bisa dinaikkan berat badannya bagaimana caranya, dengan cara olahraga olahraga terutama olahraga beban dan banyak makan protein gitu insya Allah. Ya, jazakallahu Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berdosa jika seorang yang sakit kemudian subhanallah khilaf ketika merasa sakit dia mengeluh atau mengadu atau berteriak. Namun kemudian dengan sadar dia merasa salah lalu dia beristighfar. Dan apakah mengucapkan kata sakit juga dosa?
Misalkan tangan saya sakit dan lain sebagainya, Ustaz. Bagaimana, Iya Ustaz? baik ya. Oke, di sini saya punya tulisan terkait hal ini. Oke, saya share dulu ya sebentar. Tadi intinya mengeluh ketika sakit ya gitu ya. Atau Ya, apa ya? Ustaz. Oke, di sini nah ini ada Lalu saya punya saya tuh sakit ya. dan mengucapkan kata, misalkan Sakit tangan gitu ya. saya sakit gitu ya. Nah, di sini ada saya bahas ya, menangis ketika sakit dan menceritakan sakitnya mengeluh apa enggak ini. Ternyata tulisan 13 tahun, 12 tahun yang lalu ya. Nah, di sini saya ada tulisan ringkasnya di sini orang yang apa namanya ada hadis qudsi menyebutkan bahwasanya hambaku yang tidak mengeluh kepada orang yang mengunjunginya. Jadi tidak boleh seperti itu. Dan di sini saya ada fatwa ulama di sini ya. Ada fatwa ulama intinya di sini disebutkan wa kadzalika hal tahaddusu ma'al muqarrabina anil marda yadkhulu fi zalika, apakah saya ceritakan sakit saya kepada teman-teman dekat gitu ya, saya sakit ini begitu, apakah boleh begitu. Ini jawaban yang panjang dari Syekh bin Bas. La haraja alaika fil buka, kalau nangis gak apa-apa, wajar gitu kalau nangis ya, kita kita nangis depan kita nangis gitu itu nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena Nabi SAW pun nangis ketika meninggalnya anak beliau Ibrahim. Dia mengatakan wal ainu tadma wal qalbu yahzan wa inna bi firafika ya Ibrahim la mahzun. Ya, Nabi SAW mengatakan air mata mengalir, hati bersedih, kami bersedih. Kemudian kami pun ketika berpisah dengan engkau Ibrahim anakku, kami bersedih begitu ya. Seperti itu. Ya, kemudian kalau bisa nangis, kalau bisa jangan dengan bersuara nangisnya, kalau bisa ya jangan sampai gitu ya. Ya bisa nangis ya, nangis cuma air mata mengalir doang gitu. Itu bisa seperti itu. Ini dan ini hadisnya Nabi nih ya. Al ainu tadma wa qalbun yahzan wala naqulu ila ma yarda rabbu wa inna li firaqika Ibrahim la mahzunun gitu. Ya, jadi ini boleh ya, boleh kita nangis katanya Syekh bin Bas, boleh kita cerita ya, hanya saja tadi ya kalau bisa jangan apa ya, jangan bilang aduh sakit gitu, jangan, itu namanya mengerang namanya. Tapi kalau kita cerita ke orang kemudian nangis itu nggak apa-apa. Mau boleh kita cerita, ini boleh. Ya katanya saya Bas tadi boleh cerita nangis asalkan kepada orang dekat gitu ya. Bukan kita asalkan jangan nangisnya di sosmed gitu. Ceritanya di sosmed gitu ya. Atau buat status WhatsApp gitu. Tapi kepada orang-orang tertentu yang memang bisa memberikan solusi atau bisa orang dekat kita mukorobin disebutkan. Ya, jadi di sini boleh seperti itu fatwa dari Syekh Syekh bin Bas seperti itu. Ya, kalau bisa idealnya kita mengadu kepada Allah terlebih dahulu. Innama doanya Nabi Yakub, kul innama asyku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku hanya kepada Allah saja, seperti itu. Ya, baik, mungkin demikian insya Allah. Nanti baca dia. Ya, jazakallahu Ustaz atas jawaban Ustaz. Ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz, Afwan izin bertanya, bagaimanakah hukum terapi PRP Ustaz? Apakah halal dan perbolehkan? Ya, seperti kita kan mungkin sekarang PRP banyak dengarkan Ustaz untuk luka bakar, untuk kecantikan, untuk menumbuhkan rambut itu Ustaz. Iya, Bagaimana? baik ya. Saya punya tulisan ya. Saya punya tulisan ini tentang PRP. Saya sudah kayaknya saya belum masukkan kayaknya, ya. Belum masukkan apa? Belum masukkan eh, ke tulisan gitu ya. Jadi ini apa ya, ini udah bu, bukunya tebel gitu ya. Bukunya tebel tapi ternyata masih banyak pembahasan-pembahasan yang belum saya masukkan ke buku ya, karena memang eh, ya ntar saya minum dulu ya. Ah, Ustaz. Karena memang buku ini saya susun sebenarnya berapa tahun yang lalu ya. Kemudian saya masih aktif nulis, ternyata nggak belum semua saya masukkan ya. Padahal ini tentang darah juga gitu, baik ya. Banyak Ustaz ya pembahasannya. Iya, banyak pembahasan yang belum saya masukkan ternyata nih. Waduh, ini Masya aja Allah. udah 300 halaman gitu ya. Kalau jadi buku di layout ini 700 ini. Ya, infonya nomor 700 ini belum saya masukin ini ya. Nah, ini jadi hukum. Nah, ini ya hukum menggunakan plasma darah gitu ya. Hukum menggunakan plasma darah untuk di sini saya bahas tentang kecantikan gitu ya. Nah, PRP ya gitu ya. Seperti itu. Ini memang dulu saya susun buku itu 2015, emang sih apa ya, lama banget baru bisa saya apa ya saya terbitkan gitu ya. Nah, ini tentang PRP ya, tentang platelet. Jadi di sini, nah ini saya bahas nih hukum tentang menggunakan plasma darah atau tepatnya platelet rich plasma gitu. Ya, atau katanya vampire facial gitu ya. Dan memang ini
di UPTD saya sering buat nih. Ya, sering buat di UPTD ini kerjaan kita tiap hari gitu ya. Memang ada tekniknya, ya, intinya disentrifius, kemudian nanti memang diambil bagian tertentu saja. Makanya memang ada yang platelet rich plasma, ada juga platelet yang nggak rich ya, pur, ada juga ya PPP namanya. Ya, nanti ada teknik memisahkannya begitu. Ya, dan memang bagaimana hukum memakainya ini. Nah, jadi memang di sini kita kembali lagi ke pembahasan gitu, ke pembahasan apakah darah najis apa enggak gitu. Kemudian yang kedua berarti hukum berobat gitu ya, kita pakai gitu. Seperti itu. Tadi darah najis sudah kita bahas tadi ya. Najisnya darah kita pakai. Intinya darah nggak najis ya, aman berarti ini ya. Ini satu poin ini aman. Darah nggak najis. Nah, cuma sekarang kita bahas nih hukum berobat dengan darah. Apa hukumnya begitu? Berobat dengan darah seperti itu. Ini kan berobat ya, dan ternyata ini ada beberapa fatwa ulama di sini saya sebutkan. Contoh Ibnu Abidin disebutkan ya juzu lil alili syurbil baul wadam wal mait ya. Bahkan disebutkan al alil orang yang sakit itu boleh minum kencing, boleh minum darah itu ya. Litadawi untuk berobat gitu. Ini kalau benar gitu ya. Boleh ya. Idza akhbarhu tabibun muslim ya. Kalau seorang tabib muslim mengatakan bisa. Walam yajid minal mubah ma yakumu maqamahu. Nah, asalkan belum didapatkan obat yang mubah yang bisa menggantikan. Ya jadi ini minum darah, minum kencing boleh katanya. Minum loh. Kalau nggak ada yang lain begitu. Demikian juga dengan riwayat yang lain disebutkan bahwasanya disebutkan apa namanya ini berobat ya, menggores tubuh untuk mengeluarkan darah, lalu meminumnya gitu. Disebutkan di sini yastakhraju damu min jasadihi fawqa mawdi'il kabat ya min syaratin aw ghairi zalika fayashrabu dzalika ya. Jadi dia menggores tubuh kemudian dia minum gitu ya. Kemudian disebutkan ini Allah haramkan gitu. Ternyata atau mengatakan disebutkan ya darurotun katanya ini darurat gitu. Ya, jadi apa namanya? Intinya di sini untuk mengobatinya kalau darurat boleh katanya. Nah, sehingga kalau kita bahas kesimpulan ya menggunakan PRP ini ya ini kan menggunakan darah lagi gitu ya. Memang darah nggak najis gitu ya. Cuma di sini fatwa kita lihat penjelasan-penjelasan ulama menggunakan darah untuk berobat itu ya darurat aja gitu. Jadi boleh sih, boleh ya untuk darurat asalkan ya memang ya itu jalan satu-satunya dan yang terbaik begitu ya. Nah, hanya saja kalau kita tekankan di sini untuk kecantikan ya kalau bisa ya kalau cara yang lain bisa ya pakai yang lain aja gitu ya, jangan pakai darah gitu. Dan sebagian katanya nih kita perlu kembalikan ahlinya ini katanya cocok-cocokan gitu. Ya, dan masih banyak cara yang lain biar lebih cantik. Allah alam ya ini mungkin kita perlu pembahasan lebih dalam lagi. Jadi kesimpulannya demikian, insyaallah. Ya. Ya, jasa terus atas jawabannya Ustaz. Apa tadi barangkali ada yang sudah resen eh tidak jadi itu gimana? Kalau tidak jadi mungkin kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap dokter muslim terhadap aturan rumah sakit seperti dokter peringatkan membuat diagnosis yang punya klaim tinggi atau misalnya harus membuat lebih dari satu diagnosis yang kenyataannya pada pasien tersebut tidak ada. Hal ini dilakukan RS juga karena susahnya penglaiman dana dari BPJS mungkin. Karena aturan BPJS mengingatkan rumah sakit dalam klaiman kalau tidak begitu bisa rugi kalau tidak begitu rumah sakit bisa rugi dengan kasus pending, tidak layak disebut dan sebagainya. Nah, ini Iya, kalau terkait hal ini apa ya? apakah halal tidak Ustaz gajinya Ustaz? Ya, baik ya. Kalau terkait hal ini kayaknya perlu ini ya, perlu apa ya? Badan fatwa yang berfatwa kalau kayak begini ya, karena memang ini menyangkut kemaslahatan banyak pihak gitu ya. Nah, Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi sih belum berani ya. Kecuali nah, kalau saya dapat fatwa ulama kasus seperti itu saya tinggal terjemahkan gitu. Jadi kalau pembahasan kayak gini karena melibatkan banyak pihak dari BPJS, rumah sakit, pegawai, pengklaiman. Nah, ini perlu badan fatwa yang berfatwa seperti itu ya. Kenapa? Karena memang pelik juga permasalahannya. nah, Eh, Ustaz. karena aturannya susah ini. Nah, kecuali kalau sudah apa ya, sudah merugikan pasien, tidak bisa menyembuhkan. Contoh misalnya ya, kalau kita diagnosis penyakit ini, ya, dia cuma dapat
apa namanya, terapi, cuma dapat terapi 3 kantong darah gitu. Ya, karena ini kan aturan BPJS terbaru tuh saklek banget ya, artinya Nah, ya Ustaz. bener dibuat aturannya yang benar-benar BPJS gitu ya, budget pas-pasan jiwa sosialita gitu kan. Masya Allah. Ya kan gitu kan. Jadi ya kita kan orang medis paham lah ya gitu ya. Jadi Yes. benar-benar diteken gitu, dan demikian kita juga di UPTD juga gitu ya. Bahkan katanya mau dibuat aturan gitu ya. Jadi kalau sakitnya ini maksimal 3 kantong darah gitu. Nah, padahal kan kasus di lapangan nggak seperti itu gitu loh. Beda-beda Ustaz. Iya, artinya kan tumpang tindih gitu ya. Ini kalau kita nggak bisa, kalau kita nggak naikkan dikit kasusnya itu, ya dia cuma dapat 3 padahal butuh 5. Nah, kalau sebelah seperti ini ya kita nggak apa-apa gitu. Kita nggak apa-apa ya, kita kita apa, untuk apa ya, untuk pasien gitu ya. Gimana lagi kan? Kasihan pasiennya nanti bisa nggak sembuh, bisa nggak apa. Demikian juga dengan kalau kita nggak naikkan, dia nggak dapat antibiotik ini. Padahal dia butuh antibiotik gitu ya. Kita naikkan diagnosisnya, atau mungkin ya insya Allah teman-teman bisa dalam tanda kutip apa ya, dalam tanda kutip itu ya kita, diagnosisnya kita bisa apa ya, kita bisa tambah ke arah, curiga, ataupun kan bisa kan add gitu ya apa ya. Kita bisa apa istilahnya, kita sebutkan curiga atau apa dan sebagainya. Intinya tujuan kita tuh untuk keselamatan pasien gitu ya, insya Allah. Ya, seperti itu mungkin ya. Tapi kalau untuk klaim rumah sakit ini butuh fatwa ulama, apa ya, butuh fatwa semua lembaga kayak gitu. Iya, Mungkin Ustaz. demikian insya Allah. Ya, mungkin memang di lapangan untuk BPJS ini banyak hal yang dilematis Ustaz ya. Dilematis ya emang gitu ya memang. Kadang-kadang ya itu tadi Ustaz, apakah kita tetap harus berbohong seperti itu ya. Tapi Ya, tapi kalau untuk padahal sih keselamatan jarang. pasien ya, Nah, keselamatan pasien tuh nggak apa-apa insya Allah ya. Karena oh, gimana baik. lagi ya? Kayak itu kan masa dapat 3 apa? Dulu saya sempat dibahas ya, karena saya kan kerjanya di UPTD nih. Nah, Ustaz. Ya, itu sempat dibahas kalau sakit ini cuma maksimal 3 kantong dia dapatnya gitu, gratisnya. Waduh, nggak bisa kayak gini gitu. Iya, masa kita kasih 3 kantong doang dia cuma ini gitu ya. Maksimal kata, selebihnya nggak ditanggung atau gimana. Waduh, kasihan Ini juga pasiennya nih. dari pertanyaan ini kehalalan gajinya itu bagaimana Ustaz? Kalau kehalalan gaji kita tidak, bukan hanya sekedar itu doang. Kehalalan gaji itu permasalahan kompleks. Kompleks ya, itu bukan bukan dilihat dari ini aja. Enggak. Hmm. Insya Allah kita bahas nanti, ada pembahasannya tentang apa, kehalalan gaji itu banyak penjelasannya panjang, tentang tercampur ini, tercampur itu, ada sebagainya. Ada pembahasan insya Allah. Nah, Ustaz. Ini lanjutan pertanyaan Ustaz. Ada pendapat kias transfusi darah dengan dengan bekam. Apakah ada kaitan manfaat antara keduanya nih Ustaz? Ya, baik. Memang beberapa fatwa ulama itu memang saya baca mengkiaskan ya, mengkiaskan antara bekam dengan donor darah gitu. Ya, jadi intinya sama-sama mengeluarkan darah, ya mengeluarkan darah, artinya boleh kalau gitu, seperti itu. Ada mengkiaskan, tapi saya pegang pendapat, tidak bisa dikiaskan. Ya, saya pegang pendapat ini nggak bisa dikiaskan atau kias mal farik. Makanya tadi kalau kita lihat fatwa ulama ya, fatwa ulama yang membolehkan donor darah, nggak disebut-sebut bekam gitu. Ya, mereka atau tidak disebutkan tadi kita kiaskan dengan bekam gitu, enggak. Kenapa? Memang kalau saya pegang pendapat memang ada ulama yang mengkiaskan gitu ya, tapi mungkin bisa jadi belum tahu hakikatnya gitu. Kalau saya sih ini nggak bisa dikiaskan, bukan kias mal farik. Mengapa? Karena beda ya. Pertama, dari donor darah itu ya yang diambil darah, darah pembuluh. Sedangkan kalau bekam yang diambil darah perifer. Yang kedua, kalau bekam diambil darah kotor. Sedangkan kalau apa, donor itu diambil darah bersih ya, untuk didonorkan. Jadi ini kias ma'al farik ya kalau disebutkan seperti itu. Tapi yang jelas dua-duanya bermanfaat insya Allah. Dua-duanya bermanfaat, bisa dilakukan tapi tidak bisa menggantikan. Tidak bisa menggantikan seperti itu. Ya karena kias ma'al farik. Artinya ya saya nggak mau donor, saya cuma mau bekam doang. Kan sama-sama keluarin darah gitu. Ini nggak benar. Kias ma'al farik gitu. Mungkin demikian insya Allah. Nah, Ustaz, syukur, Ustaz. Ini lanjutan pertanyaan Ustaz, mungkin berkaitan dengan ya, apakah boleh pengobatan menggunakan stem cell atau sekretom Ustaz? Oke, baik ya. Ini juga saya punya tulisan lagi ya insya Allah. Saya belum pindahin ke buku ternyata ya. Oke, oke. Masya Allah, banyak ya urusan Ustaz ya. Iya banyak ini masalah. Apa kita perlu anu ya, susun buku jilid 2 nih Masya Allah. ya. Ini Sudah aja ada udah tebel ini ya. Udah tebel ya. edisi kedua Nah, Ustaz ya. edisi kedua ya, ini ya darah aja nggak habis-habis nih. Nah Ustaz. Oke, ya, saya punya Browni, punya tulisan. Dan ini tulisannya panjang lebar juga ya, kurang lebih sama gitu.
Sama ya. Oke, sudah terlihat belum ya? Sudah Ustaz. Oke nih, hukum berobat dengan stem cell ini saya tulis 2016 ya, 9 tahun yang lalu ya. Oh, ini pembahasan panjang lebar nih. Jadi di sini ada 2 poin hukum berobat dengan plasenta. Ya, karena memang stem cell kan, ya intinya stem cell itu diambil dari ini ya, namanya sel pungka ya. Ya kan teori dasar dari stem cell kan dia pokoknya kita ambil sel pungka. Sel pungka tuh sel pluripoten, sel yang masih muda banget ya. Cikal bakal semua sel gitulah ya. Yang kemudian nanti teorinya bisa menggantikan sel yang mati, sel yang rusak, bahkan semua sel gitu. Pada kasus-kasus berat, sakit jantung, sakit saraf, stroke, ya kemudian pada apa namanya bagian-bagian tubuh yang sudah membusuk itu bisa diganti, teorinya begitu sih. Ya, nah walaupun beberapa klinisi mengatakan overclaim gitu ya, overclaim ya. Jadi terutama katanya bisa nyembuhin stroke ya, stem cell gitu ya. Dan ini sebagian ini masih overclaim gitu ya. Ya wallahu alam gitu. Ini nanti urusan klinisi ya, penelitian katanya seperti itu. Kalau kita bahas hukum, jadi intinya kan stem cell ini diambil dari beberapa zat-zat yang katanya sih ada sel pungka gitu ya. Salah satunya plasenta, ada juga yang diambil dari tadi sel darah juga ada, diambil juga dari sumsum tulang gitu ya. Jadi di sini katanya sih plasenta gitu ya. Pertama ini ada fatwa ya, boleh nggak berobat dengan plasenta manusia begitu. Ternyata ada fatwa dari Syekh Musa Utsaimin gitu. Jawabannya boleh. Ternyata boleh gitu ya. Ya, Zohir nggak apa-apa ya. Jadi ada plasenta manusia diambil kemudian digunakan untuk berobat katanya boleh. Ya, dan bahkan beliau menyebutkan mayat manusia suci apalagi plasentanya gitu. Di sini boleh ya, nanti bisa baca di sini fatwanya. Adapun kalau zat darah manusia tadi kita udah bahas ya seperti itu kita bahas. Nah, kemudian nah, intinya di sini ya hukum memanfaatkan darah manusia begitu. Ya, hukum memanfaatkan darah manusia ya disebutkan di sini ya bahwasanya ya darah itu nggak boleh dimakan. Ya tidak boleh dimakan dan tidak boleh diperjualbelikan ya sebagaimana hadis innallaha idza harrama ala qaumin akala syai' harrama alaihi samanahu, diharamkan juga gitu. Dan di sini saya terjemahkan fatwa ulama nanti bisa merujuk di sini ya. Kalau menjual darah itu tidak ada hilaf keharaman ya seperti itu ya, tapi kemudian kalau Allah sudah haramkan darahnya maka haram juga digunakan ya, tidak boleh memanfaatkan seperti itu. Jadi haruma intifa'uhu disebutkan. Ya, jadi kalau sudah diharamkan jual beli, diharamkan juga memanfaatkan. Nah, hanya saja kalau dia darurat boleh seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi intinya stem cell ini ya, ya kalau secara hukum ya dia itu hukum asalnya haram kita bilangnya karena ada kaidah ya idza harama samanuhu harama intifa'uhu. Kalau diharamkan jual beli, diharamkan dimanfaatkan gitu. Seperti itu. Ya Allah taala alam. Jadi intinya hukum asalnya haram gitu ya. Tapi kalau memang darurat boleh stem cell ini. Cuma tadi ya kita kembalikan lagi kepada para klinisi, para ahli ini apakah benar stem cell ini bermanfaat? Ya bermanfaat, tapi ada yang mengatakan overclaim ya sampai bisa nyembuhin stroke ya. Tapi teman-teman saraf itu katanya nggak setuju. Walau alam ya. Ini silakan kembalikan kepada ahlinya gitu. Mungkin demikian insya Allah. Ya, jazakallahu Ustaz atas jawaban Ustaz. Ini sudah ada pertanyaan lagi. Oh, ini Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apakah pendonor darah ada batasan umur? Syukuran di atas Baik, jawabannya Ustaz. untuk pendonor darah ya ada batasan umurnya ya. Kalau standar kita sih di atas 18 amannya. Di atas 18 kemudian di bawah 55. Ini sih standar amannya dan ini berbeda-beda setiap tempat, negara, bahkan kalau di luar negeri itu bahkan di bawah 60. Di Hmm. bawah 60. Kalau kita sih amannya 55, nggak tahu Indonesia ya. Pokoknya ya di atas 18, di bawah 55. Tapi ini nggak saklek ya, beda-beda tiap tempat, tiap negara dan sebagainya. Bahkan saya pernah mengambil darah seorang perempuan 65 tahun. Ya, kita pernah ambil darahnya dia. Ternyata memang dia rutin donor, kemudian hobi naik gunung, masih kuat, tensinya bagus. Ya, health bagus. Udah kita ambil 65 loh padahal. Kayak gitu ya. Ya, intinya ya kita jaga kondisi, jaga kesehatan, insya Allah. Bisa, insya Allah. Nah, Ustaz. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz ya. Ya, pertanyaan ya, udah ini udah Assalamualaikum. jam. Oh, ada dua pertanyaan ya tambahan Ustaz.
Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum pasien yang diharuskan minum obat atau suntik obat yang mengandung babi? Kalau boleh berarti dalam darahnya mengandung minyak babi ya Ustaz. Bagaimana Oke, ini penjelasan? oh ya ini pembahasan panjang lebar ya ini karena mau habis waktunya singkat aja ya. Ya, jadi untuk kapan-kapan kita bahas nih pakai anu ya, pakai gambar dan penjelasan. Jadi Nah, Ustaz. terkait dengan babi ini ada dua penjelasan. Pertama, mengandung babi. Ya, dan ini setahu saya dari BPOM itu cuma 5 obat yang mengandung babi dari BPOM. Ya, ada Lovenox, kemudian ada juga itu pengencer darah ya, pengencer darah untuk kelainan darah itu ada juga. Seperti itu. Itu mengandung babi. Kalau mengandung babi memang dalamnya ada babi. Nah, kemudian yang kedua keterangannya pada proses yaitu keterangannya pada proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan bersumber babi. Nah, kalau seperti ini dia nggak mengandung babi lagi karena dia hanya sebagai enzim katalisator. Jadi obatnya udah nggak ada babi sama sekali. Ya bahkan kalau masih ada obatnya rusak. Kenapa? Karena enzim katalisatornya terus memotong-motong. Memang harus dibersihkan begitu. Seperti itu. Jadi ada dua keterangan dan intinya boleh kalau darurat itu ya. Kapan-kapan kita bahas rincinya insya Allah. Nah, Ustaz. Ini pertanyaan terakhir Ustaz. Ya insya Allah. Bagaimana hukum menerima uang yang dijanjikan bila kita mendonorkan darah? Misalkan bila mau mendonorkan darah, kita akan beri uang 300.000 per kantong. Ya Bagaimana tidak hukumnya? boleh diterima. Tidak boleh diterima. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita berarti menyetujui berarti. Dengan kita menerima menyetujui akad yang batil. Nggak boleh seperti itu. Jadi kita nggak terima. Nggak boleh terima insya Allah. Ya. Kalau Kita motivasi mendonor darah, misalkan kita kan kadang anak dapat info ada yang diberikan apa namanya, ya selain makanan ada kita jelaskan. pokok Kita gitu. jel- Nah, kita jelaskan Pak. Saya nggak mau dijanjikan seperti ini. hmm, Kalau kita begini kita transaksi namanya. Kita jelasin kepada orangnya. Tapi kalau hadiah ya saya terima. Tapi oh, kalau transaksi seperti ini saya nggak terima. Kalau hadiah saya terima. Nah supaya aman ya hadiahnya jangan sekarang Pak. Besok-besok. hmm. Jangan langsung gitu. Supaya nggak hilang. Itu maksudnya hadiah dari PMI Ya, Ustaz, atau bagaimana Ustaz? hadiah berupa Boleh. uang itu loh. Oh, Jangan gitu. kalau Kalau beli bahan ya makanan Ustaz? ya kalau makanan ya wajar itu ya. Itu Nggak mah apa-apa bukan sih. hadiah itu wajar ya orang habis dari darah kan kadang-kadang apa ya kadang-kadang ya butuh Mas ini Ustaz. iya lemes kadang-kadang boleh itu. Itu mah Nah, bukan Ustaz. hadiah itu namanya kewajaran, wajar itu. Ya, mungkin Ustaz, itu mungkin pertanyaan terakhir untuk kajian pada malam hari ini Ya Ustaz. insya Allah ya insya Allah. Insya Allah, Menarik sekali Ustaz ya pembahasannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya insya Allah, saya. berbeda Ustaz dan dengan pembahasan lebih menarik lagi insya Allah. Mungkin kita tutup ya Ustaz ya dengan Insya doa Allah. kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami dari pennya juga sekali mengucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz ya atas ilmu yang diberikan pada malam hari ini, dan kami pun mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama kajian ini berlangsung. Untuk para jamaah yang ingin mengetahui kajian selanjutnya kapan, mungkin bisa disimak di akun Instagram kami di Rolling Gaji atau di KDMI, akun KDMI, Komunitas Dokter Mengaji Indonesia. Ini sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.